Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem pengukuran produktivitas perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada saya Aditya Pardiana Ramadan, B101704117. Yang kedua ada Hardi Wahyu Prastiko Putro, B101704225. Yang ketiga ada Eko Wahyudi B101704440. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Peningkatan tingkat produktivitas berelasi terhadap waktu yang dibutuhkan, khususnya berasal dari pengurangan biaya yang dikonsumsi oleh pekerja bangunan. Peningkatan produktivitas hanya dapat dilakukan oleh manusia. Siagan 2002. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal antara lain, yaitu pertama, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa. Kedua, karena masukan pada faktor-faktor lain seperti modal. Kusrianto 1993. Menurut Ervianto 2004, dalam bukunya Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi mengatakan bahwa produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Sedangkan menurut Sedarmayanti, produktivitas merupakan keinginan dan upaya dari manusia untuk dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupannya dan penghidupan di segala aspek bidang. Selanjutnya, kita membahas tentang evaluasi produktivitas. Setelah tahapan pengukuran produktivitas selesai dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan langkah kedua dari siklus produktivitas, yaitu tahapan evaluasi. Evaluasi produktivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan atau penurunan produktivitas pada suatu perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa melakukan evaluasi, penilaian terhadap suatu hasil pengukuran produktivitas menjadi rancu, dalam arti tidak bisa dilakukan apakah nilai produktivitas itu baik atau buruk. Adapun cara yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil evaluasi yang baik adalah: yang pertama, merancangkan suatu tekad yang menuju ke arah perubahan nilai produktivitas dalam 2 periode berturut-turut dan mengembangkan suatu cara yang memungkinkan perubahan itu bisa terjadi. Yang kedua, mengembangkan metode untuk mendapatkan nilai produktivitas sesuai dengan anggaran atau hasil peramalan dan membandingkan dengan hasil yang sekarang. Yang ketiga, melakukan pemantapan dari tahap ke tahap untuk evaluasi nilai produktivitas di antara 2 periode pengukuran yang berurutan dan di dalam suatu periode pengukuran yang diberikan. Selanjutnya mengenai fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi selektif, merupakan fungsi yang bisa menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada fungsi diagnosa, memiliki tujuan untuk mengenali kelebihan serta kekurangan seseorang dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada fungsi penempatan, memiliki tujuan untuk mengenali dan mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi memiliki fungsi untuk mengukur keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan fasilitas, serta keberhasilan pencapaian tujuan. Faktor penyebab penurunan produktivitas. Dalam bukunya Improving Total Productivity, Palmali menjelaskan sebab-sebab yang mengakibatkan turunnya produktivitas, yaitu yang pertama, penghamburan pemakaian sumber-sumber yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam mengukur, mengevaluasi, dan mengatur produktivitas para pekerja perkantoran yang semakin berkembang. 2. Meningkatnya inflasi yang disebabkan oleh pemberian imbalan dan pembagian keuntungan
tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. 3. Melonjaknya biaya karena keinginan organisasi untuk berekspansi sehingga mengurangi pertumbuhan. 4. Terjadinya penundaan dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena ketidakjelasan wewenang serta ketidakefisienan dalam suatu organisasi yang sangat besar. 5. Motivasi yang rendah karena bertambahnya para pekerja baru yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berkecukupan dengan segala sikap yang baru. 6. Pengiriman peralatan yang terlambat karena terganggunya jadwal yang diakibatkan kurangnya persediaan. 7. Adanya pertentangan dan kesulitan bagi orang dalam bekerja sama yang tidak dapat dipecahkan yang mengakibatkan organisasi bekerja kurang efektif. 8. Keinginan dan hak manajemen untuk produktivitas dibatasi dengan munculnya peraturan-peraturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat sekarang ini. 9. Ketidakpuasan dan kebosanan dalam bekerja yang diakibatkan oleh semakin terspesialisasi dan terbatasnya proses bekerja. 10. Kesempatan dan penemuan baru mengalami penurunan karena pengaruh perubahan teknologi yang tepat dan membesarkan biaya. Alat-alat evaluasi penyebab penurunan produktivitas. Evaluasi terhadap sistem produktivitas perusahaan mampu menjawab apa yang menjadi akar penyebab dari penurunan produktivitas perusahaan itu. Berkaitan dengan hal ini, kita dapat menggunakan alat-alat sederhana yang telah populer seperti yang pertama brainstorming, yang kedua 5 whys, 3 diagram Pareto, 4 diagram sebab akibat. Yang pertama brainstorming. Brainstorming membantu membangkitkan ide-ide alternatif dan persepsi dalam suatu tim kerja yang bersifat terbuka dan bebas. Brainstorming dapat digunakan berkaitan dengan hal berikut. 1. Menentukan penyebab yang mungkin dari penurunan produktivitas perusahaan dan solusi terhadap masalah produktivitas itu. 2. Memutuskan masalah produktivitas apa yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, anggota tim merasa bebas untuk berbicara dan menyumbangkan ide-ide mereka. Yang keempat, menginginkan untuk menjaring sejumlah besar persepsi alternatif. Yang kelima, kreativitas merupakan karakteristik outcome yang diinginkan. Keenam, fasilitator dapat secara efektif mengelola tim. Berikut langkah-langkah pelaksanaan brainstorming. Yang pertama, menyatakan pernyataan masalah produktivitas secara jelas. Yang kedua, semua anggota kelompok harus berpikir dan membuat catatan. Kemudian, setiap anggota kelompok diminta memberikan ide dan tidak boleh ada satupun anggota kelompok yang tidak memberikan ide. Yang keempat, setiap ide dari kelompok dicatat tanpa memberi komentar. Kelima, setiap anggota kelompok menyiapkan suatu ranking dari ide-ide yang diterima itu. Selanjutnya, ranking individual terhadap ide-ide itu diperbandingkan. Terakhir, memprioritaskan untuk memilih ide-ide terbaik dari berbagai ide terbaik. Yang kedua, bertanya mengapa beberapa kali atau 5 whys. Konsep bertanya mengapa beberapa kali dapat digunakan untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah yang berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Bertanya mengapa beberapa kali akan mengarahkan kita terhadap akar penyebab masalah sehingga tindakan yang sesuai pada akar penyebab masalah yang ditemukan itu akan menghilangkan masalah. Diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian
masalah yang sering terjadi ditunjukkan oleh diagram grafik pertama yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi paling kiri dan seterusnya. Sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling kanan. Pada dasarnya, diagram Pareto dapat digunakan sebagai alat interpretasi untuk menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah yang ada. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui pembuatan ranking terhadap masalah-masalah atau penyebab dari masalah itu dalam bentuk yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat diagram Pareto. Yang pertama adalah menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi penyebab-penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan. Setelah itu merencanakan dan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, yang pertama adalah menentukan masalah yang akan diteliti, menentukan data apa yang diperlukan, dan bagaimana mengklasifikasikan atau mengkategorikan data tersebut. Kemudian menentukan metode dan periode pengumpulan data, termasuk dalam hal ini menentukan unit pengukuran dan periode waktu yang diuji. Kemudian yang B, menentukan suatu ringkasan dasar atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang telah diteliti menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. C. Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai yang terendah, serta hitunglah frekuensi kumulatif, persentase dari total kejadian, dan persentase dari total kejadian kumulatif. D. Menggambarkan 2 buah garis horizontal dan 1 buah garis vertikal. Garis vertikal. Yang pertama ada garis vertikal kiri. Pada garis ini, buatlah skala dari 0 sampai total keseluruhan dari kerusakan. Yang kedua, garis vertikal kanan. Pada garis ini, buatlah skala dari 0 sampai 100. Kemudian, yang garis horizontal, bagilah garis ini dalam banyaknya interval sesuai dengan banyaknya itu masalah yang diklasifikasikan. E. Buatlah histogram pada diagram Pareto. F. Gambarkan kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai kumulatif atau total kumulatif atau persen kumulatif di sebelah kanan atas interval setiap item masalah. G. Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab utama dari masalah yang sedang diuji itu. Untuk mengetahui akar penyebab dari suatu masalah, kita dapat menggunakan diagram sebab akibat atau bertanya mengapa beberapa kali. Kemudian yang terakhir ada diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat yaitu suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat berkaitan dengan manajemen produktivitas total. Diagram ini dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab penurunan produktivitas dan karakteristik produktivitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram ini sering disebut juga diagram tulang ikan. Pada dasarnya, diagram sebab akibat dapat digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah produktivitas. Yang kedua, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah produktivitas. Yang ketiga, membantu penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut berkaitan dengan masalah produktivitas itu. Kemudian langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat sendiri yang pertama yaitu dapatkan kesepakatan tentang masalah produktivitas yang terjadi dan ungkapkan masalah produktivitas itu sebagai suatu pertanyaan masalah. Yang kedua, bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin menggunakan teknik brainstorming berkaitan dengan masalah produktivitas yang sering dihadapi. 3. Gambarkan diagram sebab akibat dengan pertanyaan masalah ditempatkan pada sisi kanan. Yang keempat, tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai melalui penempatan pada cabang yang sesuai. Yang kelima, untuk setiap penyebab yang mungkin bertanya mengapa, kemudian daftarkanlah akar-akar penyebab tersebut pada cabang yang sesuai dengan kategori utama.
6. Interpretasikan diagram sebab akibat itu dengan cara melihat penyebab-penyebab yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan konsensus tentang penyebab itu. 7. Terangkan hasil analisis menggunakan diagram sebab akibat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.